Oke, kenalin nama gue Seduras. Gue mahasiswa dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Kali ini bakal ngejelasin tentang gimana sih cara ngebuat file G-code dari gambar yang nantinya akan disimulasikan menggunakan CNC simulator gitu. Nah, yang pertama itu kita menggunakan Inkscape, jadi kita perlu mengedit atau merubah format dari gambar yang selanjutnya nanti akan dijadikan G-code. Pertama, ubah dokumen propertiesnya, ubah ukuran menjadi 100 kali 100. Klik custom ya. Oke. Lalu import gambar yang ingin dimasukkan, klik OK. Nah, ini dia, sesuaikan ukurannya. Lalu klik gambar, buka tombol path, terus trace bitmap, lalu klik. Nah, setelah terbuka, klik gambar lagi, terus klik update, OK, klik gambar, klik OK, update, OK. Terus di close. Nah, nanti di sini akan terdapat dua gambar. Nah, hapus yang asli yang tadi. Lalu kopikan yang telah di-trace ke dalam layernya, ke dalam tampilan. Namun sebelum itu, kita bisa membuat dulu rectangle supaya ada frame yang jelas. Kalau misalnya tidak terlalu kecil, kita bisa zoom menggunakan fitur zoom in. Selanjutnya baru kita pindahkan. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan gambarnya. Kita bisa lihat kedua ukurannya. Nah, lalu sebelum di save, kita klik view, terus display mode, pilih yang outline. Nah, jadi bisa terlihat ya. Ini frame luarnya masih melewati frame luarnya, sehingga kata-katanya harus dikecilkan seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu ininya dicoba diperbesar. Oke, ini sudah jadi. Nah, lalu seperti ini sudah selesai. Untuk Inkscape-nya tinggal di save saja. Di save, lalu simpan di folder bebas di mana saja. Yang penting nanti Anda bisa buka lagi kembali folder tersebut. Nah, ini ditaruh nama misalnya tugas aja ya. Oh, jangan, Inkscape 1. Klik save. Nah, jangan lupa formatnya di sini ada SVG. Klik save. Nah, untuk pemakaian ininya sudah selesai. Inkscape-nya bisa di close. Lalu buka makercam, makercam.com.
Nah, makercam.com ini website yang digunakan untuk merubah file SVG menjadi G-code gitu. Untuk pemula-pemula ini kita akan sangat terbantu dengan software, dengan website ini, karena kita belum paham untuk mengatur kode-kodenya secara langsung. Maka dari itu kita membutuhkan bantuan dari website ini. Gitu. Nah, untuk pertama yang membuka makercam.com ini pasti akan disuruh membuka settingan Adobe Flash-nya. Bagi yang belum, bisa mendownload dulu Adobe Flash terbarunya. Bagi yang sudah, tinggal diklik saja di sini allow. Nah, setelah di allow, dia pasti baru hanya setengah saja, nggak setengah, hanya sebagian saja yang bisa terbuka tampilannya. Lalu klik di sebelah sini, bergantung browsernya juga, see all content. Lalu bisa di refresh. Nah, ini tadi masih sebagian. Nah, sekarang udah bisa terbuka semua, jadi udah sampai bawah ya. Lalu masukkan file dengan cara klik file, terus open SVG file, seperti itu. Nah, cari file SVG yang tadi telah di save as ketika menggunakan Inkscape. Tadi kan namanya Inkscape 1 ya. Ini kita open. Nah, seperti ini dia akan tampilannya. Lalu bisa diklik tanda tangan ini, bisa digeser seperti ini. Lalu klik game, terus pocket operation untuk mengatur settingan G-code-nya. Nah, di sini. Oh ya, sebelum itu bisa ukurannya bisa dirubah dulu menjadi cm, lalu baru pocket operation kembali. Nah, di sini namanya, terus ada tool diameter, jadi mesin CNC diameter CNC mesinnya gitu, ukuran bornya. Ini kita sesuaikan dengan masing-masing alatnya masing-masing, tapi saya menggunakan 2 mm. Lalu target depth-nya saya menggunakan -2. Kenapa minus? Karena dia ke bawah gitu. Karena dia akan mengebor ke bawah. Lalu ini ada safely height, bisa diisi 15 saja. Surface-nya ini bisa diisi, nggak usah, nanti ini ya. Ini bisa step down-nya bisa diisi 2. Ini bisa diisi feather rate, ini bisa diisi 300. Ini walaupun sebenarnya harus disesuaikan dengan kapasitas mesin masing-masing ya, spesifikasinya. Seperti itu. Oke, ini saya rasa sudah. Tinggal diklik OK. Selanjutnya diklik lagi cam, terus calculate all. Nah, dia akan memakan sedikit waktu ya. Nah, mungkin yang sekalian ngerjain ini bisa nyiapin kopi atau teh. Kebetulan saya lagi minum teh juga. Karena proses ini akan memakan cukup waktu ya. Terutama ketika simulasinya di CNC Simulator Pro. Itu bergantung sama banyaknya halaman dari G-code yang dihasilkan. Nah, ketika seperti ini sudah terlihat ya, ini pola nanti dia bornya akan melewati ininya, jalur rutenya seperti itu. Setelah dikalkulate all, kita bisa export G-code. Ini sudah selesai, tinggal export selected toolpath gitu. Nah, ini bisa di save, tinggal di klik di. Oke, kita akan kasih nama G-code. G-code tugas ya. G-code tugas saja. Klik save. Nah, sudah selesai pemakaian makercam.com.
Nah, ini browsernya tinggal bisa di close karena pemakaian software CNC Simulator Pro ini cukup memakan ini ya, cukup berat lah intinya. Nah, ya aplikasi-aplikasi yang tidak penting bisa dihapus dulu. Lalu kita sudah pada tahap akhir ya, sudah sampai pada tinggal disimulate saja, tapi perlu disetting dulu sebelum disimulate. Kita bisa buka dulu file yang tadi. Ini bisa dibuka folder di mana kita menyimpan file G-code-nya ya. Ini tadi G-code tugas open with. Nah, ini bisa dipilih sebenarnya ada beberapa sebenarnya bisa pakai Notepad atau software-software lain, tapi saya memilih menggunakan Word. Pasti udah pada punya semua lah Word ya. Nah, kita lihat di sini banyak ya ini file G-code-nya ya. Nah, ada 82 halaman. Nah, semakin banyak halaman, maka semakin lama juga proses simulate-nya. Seperti itu. Nah, oh bukan, masih nambah ya, 111 di sini. Pasti seratusan kayak gitu. Biasanya makin dalam pengaborannya itu semakin banyak juga halamannya gitu. Yang artinya makin lama prosesnya. Nah, selanjutnya ini diklik file, terus new CNC program wizard ya. Kita Nah, ini klik next saja. Nah, ini pilih milling next. Nah, kita akan menggunakan settingan kita sendiri gitu. Makanya kita pilih no thank you, I want to use my own tool and workpiece. Nah, ini klik yes aja, create new. Nah, ini tadi kan kita sudah memilih ukuran di Inkscape-nya 100 kali 100 ya layernya. Nah, SDS 100. Nah, ini untuk ketinggiannya kita pilih 15 saja. Seperti itu. Klik next. Ini next saja, next saja, next saja. Jangan lupa ininya pilih milimeter ya. Next link milimeter. Sip. Done ya. Nah, buka file yang G-code tadi, terus di copy. Copy lalu pastekan ke dalam editor ya. Editor di CNC Simulator Pro. Lalu pastekan. Agak memakan waktu ya untuk pastenya karena banyak sekali halaman. Jadi ini bergantung sama masing-masing uh, ini ya spesifikasi laptop ya. Makin bagus ya makin cepat prosesnya. Nah, selanjutnya kita perlu mengatur settingan untuk tool ya, inventory browsernya, si mesin CNC-nya kayak gitu. Ini saya udah ada, cuman kita tambahkan saja yang baru. Nah, ini kita buat tool name-nya 12. Ini untuk bore-nya ya. Diameternya tadi yang sudah kita setting seperti di KeyMaker, kita buat diameternya 2. Nah, ini bisa dibuat 30 saja. Seperti itu. Panjangnya ya, panjang mata bornya. Klik OK, klik OK. Gitu. Lalu di sebagian sini di replace with the first tool number sampai generated by Partcam ini bisa dihapus, lalu diisi yang ini ya, tadi sesuai kita barusan setting bornya T12D2 diameter 2 gitu, tool name-nya yang 12. Oke. Lalu ini bisa dihapus. Nah, ini dihapus. Ini juga dipilih yang ini.
yang di 12, lalu kita coba untuk simulate ya. Oh ya, sebelum itu mungkin sebagian ada yang error karena ininya belum diganti use millimeter ya. Nah, nanti setelah di ke use millimeter, klik OK, baru bisa dijalanin. Kita coba. Nah, ini dia. Prosesnya sudah mulai. Memang dia agak lambat ya. Ini bisa di zoom. Dia mulai menggores. Nah, untuk aplikasi yang sudah tidak terpakai, mungkin bisa di close saja biar tidak memberatkan komputernya. Kita close saja. Close. Nah, dia mulai membentuk angka T ya. Nah, prosesnya ini semakin banyak halaman, maka semakin banyak keycode-nya, semakin lama juga waktu untuk proses simulate-nya ini. Nah, mungkin kita bisa di pause dulu. Saya akan cut bagian-bagian. Saya akan percepat di videonya agar tidak memakan waktu lama. Nah, kita lihat huruf-huruf dan angkanya sudah jadi. Edu 076 dan UTY. Nah, tinggal boardnya ini memiliki tugas membersihkan sisa-sisa dari sisa-sisanya saja ya, agar terlihat bersih. Ini bisa diputar-putar ya, ini kita menggunakan mouse, tinggal diklik saja terus digeser. Untuk view-nya agar lebih enak dipandang. Nah, jadi misalkan jika ada angka-angka atau huruf yang tidak terlalu bagus, itu dikarenakan biasanya karena mata bornya tidak cocok gitu, tidak compatible dengan huruf atau angka yang dicetak gitu. Jadi misalnya ada bolongan yang kecil tetapi ternyata bor diameternya itu lebih besar gitu, jadi akan sulit untuk membentuknya seperti itu. Jadi perlu diatur lagi inventory browsernya. Nah, nanti selanjutnya akan saya cut lagi sekali lagi dan akan di akhir ya, setelah jadi. Nah, kita lanjutkan videonya. Nah, tinggal sisa-sisanya saja ya, tinggal titik-titik saja. Sebentar lagi akan selesai prosesnya. Nah, jadi bor ini bekerja dengan perintah seperti yang di sebelah kanan ini ya. Dia terdapat koordinat X dan Y. Nah, jadi setiap pergerakan itu ada koordinatnya. Posisinya itu terdapat koordinat. Jadi semakin banyak rute yang dilewati, maka koordinat di sini makin banyak, G-code-nya juga makin banyak. Itu yang membuat dia semakin lama bekerjanya. Walaupun sudah terlihat seperti sudah bersih, tapi dia masih merapihkan ya. Dilihat dari editor kanan ini, dia masih banyak, masih ada terus. Walaupun kita lihat sekilas sudah tidak ada lagi di gambarnya. Oke, sudah dilihat ya, di kanan sebelah sini sudah mau hampir habis. Dia tinggal meratakan frame-nya saja.
Oke, sudah selesai ternyata videonya. Wih, salah. Ini saya tarik seperti ini. Nah, oke. Nah, sekian video dari saya seperti dilihat ya. Nah, ini hasilnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentar ya. Selamat sore semuanya.